Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Keputusan ini langsung bikin banyak pelaku pasar dan pengamat keuangan bertanya-tanya, karena Danantara adalah pengelola investasi negara, sementara KSSK adalah forum penjaga stabilitas sistem keuangan. Sederhananya, satu tugasnya mencari keuntungan investasi, satu lagi tugasnya menjaga sistem keuangan tetap aman. Pertanyaannya, kalau investor ikut duduk di meja penjaga stabilitas, apa risikonya? Hari ini kita akan membahas apa saja risikonya. KSSK itu forum yang berisi otoritas utama sektor keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Mereka bertugas membaca risiko, mencegah krisis, dan menjaga agar sistem keuangan tidak goyah. Sekarang, Danantara ikut dilibatkan di forum itu. Pendukungnya bilang ini akan mempercepat koordinasi dan membuat kebijakan lebih sinkron. Tapi kritiknya bukan soal koordinasi, kritiknya soal benturan kepentingan. Bayangkan, Danantara punya investasi besar di sektor perbankan, lalu kondisi sektor itu mulai berisiko. KSSK mungkin perlu mengambil langkah yang membuat ekspansi melambat. Tapi bagi investor, perlambatan bisa berarti keuntungan berkurang. Disinilah masalah muncul. Apakah keputusan diambil murni demi stabilitas, atau ada kepentingan investasi yang ikut memengaruhi? Pemisahan antara investor dan pengawas itu penting justru untuk menghindari situasi seperti ini. Ada istilah di dunia keuangan, regulatory capture. Artinya, pengawas bisa dipengaruhi oleh pihak yang seharusnya diawasi, karena Danantara mengelola aset negara yang sangat besar. Ada kekhawatiran kepentingan investasi ikut masuk ke ruang pengambilan keputusan stabilitas keuangan. Misalnya, ketika investasi sedang tertekan, dorongan untuk mencari kebijakan yang lebih menguntungkan pasar bisa menjadi lebih kuat. Kalau itu terjadi, fungsi penjaga stabilitas bisa bercampur dengan kepentingan investor, dan itu yang dianggap berbahaya. Dalam tata kelola modern, biasanya fungsi investasi, regulasi, dan pengawasan dipisahkan, bukan untuk memperlambat kerja pemerintah, tapi supaya ada saling kontrol. Investor fokus mencari hasil, regulator fokus membuat aturan, pengawas fokus menjaga risiko. Kalau batas itu kabur, akuntabilitas juga bisa ikut kabur. Nanti kalau ada masalah, publik akan bertanya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Jadi inti perdebatannya sebenarnya sederhana, bukan soal Danantara baik atau buruk, bukan juga soal investasi negara perlu atau tidak, tetapi soal satu prinsip penting dalam dunia keuangan, jarak antara yang mencari keuntungan dan yang mengawasi risiko harus tetap jelas. Indonesia membangun sistem pengawasan keuangan setelah krisis 1998 dengan tujuan mengurangi kebenturan kepentingan. Karena sejarah menunjukkan krisis sering muncul ketika pengawasan terlalu dekat dengan kepentingan yang diawasi, ketika investor dan penjaga stabilitas berada di ruang yang sama. Muncul pertanyaan tentang independensi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar. Pada akhirnya, pasar tidak hanya melihat seberapa besar dana yang dikelola, tetapi juga seberapa jelas tata kelolanya. Karena di dunia keuangan, kepercayaan lebih mahal daripada keuntungan jangka pendek. Pelibatan Danantara di KSSK membuka satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia sedang memperkuat koordinasi keuangan atau justru mulai mengabur batas antara investor dan pengawas? Ini bukan debat teknis yang jauh dari kehidupan kita, karena kalau stabilitas keuangan terganggu, dampaknya bisa kemana-mana, dan kepercayaan pasar ikut turun. Di dunia keuangan, uang bukan hanya mengejar keuntungan, uang juga mengejar kepastian aturan dan kejelasan tata kelola. Semakin jelas batas keuangan antar lembaga, semakin besar kepercayaan yang bisa dibangun. Sebaliknya,
Ketika fungsi investor dan penjaga stabilitas mulai bercampur, pertanyaan tentang independensi dan benturan kepentingan akan terus muncul. Dan pada akhirnya, keputusan hari ini bukan hanya soal Danantara atau KSSK, tetapi soal seperti apa sistem keuangan Indonesia ingin dibangun. Kalau menurut kamu, pelibatan Danantara di KSSK akan memperkuat stabilitas keuangan atau justru meningkatkan risiko benturan kepentingan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Info Bank TV, karena di Belajar Uang kita bukan hanya belajar soal investasi, tapi juga memberikan pemahaman bagaimana kebijakan bisa menentukan masa depan ekonomi Indonesia.